Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Maka aku membenci hidup, karena pekerjaan yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari adalah menyusahkan aku, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Judul renungan pagi hari ini, ketika hidup terasa sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa lelah menjalani hidup? Kita bangun pagi, bekerja keras, pulang malam, tapi rasanya hidup hanya berputar-putar tanpa arah. Ada yang berkata, hidup kok gini-gini aja ya? Kerja, bayar tagihan, lalu ulang lagi besok seperti ini. Inilah Bapak Ibu yang dialami oleh penulis kitab Pengkhotbah. Padahal ia seorang raja. Ia punya kekayaan, dia juga bijaksana, dan segala yang diinginkan oleh banyak orang dia miliki. Namun demikian Bapak Ibu, di akhir hidupnya dia berkata, "Aku membenci hidup, sebab segala sesuatu hanyalah kesia-siaan." Nah, yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang hendak dikatakan oleh penulis kitab Pengkhotbah mengenai hal ini? Bapak Ibu, ada dua hal yang hendak dikatakan oleh penulis kitab Pengkhotbah kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu, penulis kitab Pengkhotbah ingin berkata kepada kita bahwa pencapaian tanpa Tuhan akan terasa hampa. Salomo Bapak Ibu mencoba mencari arti hidup lewat kerja keras, lewat kesenangan, bahkan lewat harta benda. Namun semuanya itu Bapak Ibu berakhir dengan rasa kosong. Karena tanpa Allah, semua keberhasilan hanya sementara, seperti menjaring angin yang tidak bisa digenggam. Itulah hal yang pertama yang ingin Salomo katakan kepada kita. Pencapaian tanpa Tuhan akan terasa hampa. Yang kedua Bapak Ibu, lewat bagian firman Tuhan ini Salomo ingin berkata kepada kita bahwa hidup menemukan maknanya hanya bila diarahkan kepada Tuhan. Kalau hidup ini hanya untuk bekerja, menabung, menikmati sedikit kesenangan, pada akhirnya kita akan berkata sebagaimana Salomo berkata, sia-sia. Tetapi ketika kita sadar bahwa hidup ini untuk Tuhan, untuk memuliakan Dia, untuk melayani sesama, dan untuk membangun sesuatu yang bernilai kekal, hidup ini Bapak Ibu menjadi berbeda. Bukan lagi sekedar rutinitas, melainkan perjalanan yang punya tujuan yang mulia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, lewat bagian firman Tuhan ini Salomo mengingatkan bahwa hidup menemukan makna hanya bila diarahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara kita bergumul dengan hal yang sama. Ada yang sudah bekerja bertahun-tahun, tapi merasa tidak ada kemajuan. Ada yang mengejar materi, tapi tetap merasa kosong. Ada yang punya posisi baik, tapi hati tetap gelisah. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu mengingatkan kita, jangan mencari makna hidup hanya di bawah matahari, di pekerjaan, kekayaan, atau kesenangan duniawi. Karena makna hidup hanya ditemukan di atas matahari, yaitu di dalam Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mengubah keadaan sekitar, tapi kita bisa mengubah cara kita memandang hidup. Bekerja bukan hanya untuk uang, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Mengurus keluarga bukan hanya kewajiban, tapi pelayanan kasih. Bahkan penderitaan pun bisa mempunyai arti jika kita tahu itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo pernah berkata, "Aku membenci hidup." Tetapi kita bersyukur karena di dalam Kristus
hidup kita tidak lagi sia-sia. Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, mari kita pulang dengan keyakinan. Hidup memang singkat. Pekerjaan bisa melelahkan. Dunia sering mengecewakan. Tetapi selama kita menjalaninya bersama Tuhan dan untuk Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hidup di bawah matahari itu memang melelahkan. Tetapi ingat Bapak Ibu, bahwa hidup kita yang sejati bukan di bawah matahari, tetapi di atas matahari. Itulah hidup yang penuh dengan arti, hidup yang terus terarah kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang kami baca dan renungkan hari ini. Biarlah kiranya kami boleh menyadari bahwa kami dipanggil oleh Tuhan bukan hanya fokus dengan hidup yang ada di bawah matahari, tetapi kami juga mengingat bahwa kami perlu memfokuskan diri kami, pikiran kami, hati kami, perasaan kami pada hidup di atas matahari. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.